Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal kaumnya saat khotbah Jumat, waktu terus berjalan, sementara manusia kian terlena pada ketidakpastian, sibuk mencari harkat dan martabat di atas sang hakikat. Ketergodaan pada dunia yang terlampau menganga bukan saja terpesona biasa, melainkan kerap menunggangi agama. Lebih daripada sekadar memburu dan meramu untuk memenuhi hasrat nafsu, manusia acap kali lebih menghamba pada dunia dibanding pada Tuhannya. Keterpicutan manusia pada kemewahan dunia bukan hal baru. Bahkan seringkali mematikan nalar dan naluri. Selanjutnya manusia seperti masa bodoh, kemana mereka seharusnya pergi dan mereka akan kembali nanti. Akibatnya mudah saja manusia terjebak pada kepentingan dunia hingga lupa bekal apa yang akan dibawa kelak menghadap Allah Azza wa Jalla. Jika nalar sudah mati dan naluri sudah terkunci akibat terlalu menghamba pada dunia, maka tidak ada cara lain kecuali mereka bertindak hanya atas dasar kepuasan nafsu belaka. Mungkin inilah alasan kenapa syiar agama sudah tidak lagi diminati. Alih-alih meringankan langkah kaki menuju majelis taklim, yang terjadi justru berlari dari majelis Nabi. Suatu ketika, usai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Jumat, kemudian berdiri dan menghadapkan wajah agungnya kepada para sahabat untuk berkhotbah menyampaikan syiar-syiar agama. Lalu datang kafilah dagang dipimpin Dihyah ibnu Khalifah berhenti tepat di depan masjid di mana Rasul sedang berkhotbah. Selanjutnya, kafilah dagang membunyikan sesuatu dengan nyaring sebagai pemberitahuan kepada penduduk Madinah bahwa beragam barang mewah sudah siap dijual. Mungkin kafilah dagang ini memang sangat ditunggu kedatangannya oleh penduduk Madinah, sehingga para sahabat yang tengah mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhotbah gelisah, ingin segera keluar masjid guna berburu barang jajakan Dihyah ibnu Khalifah. Di antara jamaah yang mendengarkan khotbah Rasul bingung antara terus duduk mendengarkan dan meninggalkan khotbah. Mungkin setelah barang yang dijajakan stok terbatas, mereka tidak ingin keduluan yang lain. Apalagi kafilah dagang ini cukup tidak menentu kapan akan datang lagi. Sehingga berhamburanlah para sahabat meninggalkan khotbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi yang lain, mungkin para sahabat yang pergi meninggalkan khotbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir masih bisa mendengarkan khotbah Rasul Jumat depan lagi. Atau mungkin mereka menganggap bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu penuh kasih, serta menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memaklumi perbuatan mereka yang telah menukar kepentingan agama dengan kepentingan perniagaan. Peristiwa inilah yang menjadi sebab diturunkan atau asbabun nuzul Quran surat Al-Jumu'ah ayat 11 yang berbunyi, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 11. Ayat ini kemudian diperjelas oleh hadis. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhotbah pada hari Jumat, tiba-tiba datanglah rombongan unta pembawa dagangan. Maka cepat-cepatlah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjunginya, sehingga tidak tersisa lagi kecuali 12 orang, yaitu saya, Jabir, Abu Bakar, dan Umar termasuk mereka yang tinggal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan ayat wa izara'u tijaratan aw lahwan sampai akhir surat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Tirmizi dari Jabir bin Abdullah.
Sayyidina Umar yang memilih tetap duduk mendengarkan khotbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mencincang-cincang mereka yang pergi meninggalkan khotbah. Wajarlah, sebab Sayyidina Umar terkenal dengan keberingasan ketika agama Islam hendak dirongrong. Mungkin pikir Sayyidina Umar, mereka yang meninggalkan khotbah adalah salah satu bentuk yang menjatuhkan martabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar yang terkenal lebih luwes, tak enak hati dan prihatin. Dia malu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ulah sahabat yang meninggalkan khotbah hanya karena urusan kepentingan dunia. Rasanya Sayyidina Umar ingin menghalangi mereka agar tetap tidak beranjak keluar. Namun Sayyidina Umar khawatir, takut dikira dia juga ingin ikut pergi memburu jajahan Dihyan ibnu Khalifah. Pikir Abu Bakar betapa tercapiknya perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akibat ulah sahabat-sahabat tinggalkan khotbah itu. Adakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam dengan peristiwa ini? Tidak, sungguh tidak. Dengan segala kearifan dan kebijaksanaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengasihi mereka. Dipandanginya mereka yang pergi meninggalkan khotbah dengan penuh kasih sayang. Kepada yang masih duduk mendengarkan khotbah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan halusnya menitipkan pesan agar disampaikan kepada mereka yang keluar. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan.